Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Mem Dani. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 4 sampai dengan 6, subtema 3. Yang pertama kita akan belajar mengenai PKN, yaitu mengenai peristiwa Sumpah Pemuda, di mana Kongres Pemuda Indonesia kedua ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di gedung Indonesis Club Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta. Jadi pada malam penutupan Kongres Pemuda kedua ini, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, yang menghasilkan keputusan yang pertama, yaitu lagu Indonesia Raya, di mana diciptakan oleh W.R. Supratman. Lalu bendera merah putih atau sang saka merah putih, yaitu sebagai bendera Indonesia. Lalu semua organisasi pemuda itu lebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda dan diikrarkan Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan musyawarah, yaitu untuk menyelesaikan masalah. Lalu musyawarah ini merupakan tindakan pengamalan Pancasila, yaitu sila keempat. Musyawarah juga dilaksanakan untuk pengambilan keputusan yang dapat terjadi di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita masuk yang kedua, yaitu IPA. Di sini kita akan belajar mengenai gangguan dan kelainan pada otot manusia. Dalam setiap aktivitas manusia pasti dapat terganggu jika otot mengalami gangguan atau kelainan. Di sini kita bisa melihat penyebab gangguan atau kelainan yang terjadi pada organ manusia, yaitu kebiasaan yang salah, pola hidup yang tidak baik, faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. Beberapa kelainan organ gerak dan cara mencegahnya. Di sini kita bisa lihat contohnya seperti rakitis. Rakitis adalah kelainan pertumbuhan pada tulang anak, dan biasanya ini terjadi pada balita atau anak-anak karena mereka masih memiliki tulang yang sangat lunak, dan ini disebabkan karena kekurangan vitamin D. Lalu cara mencegahnya yaitu dengan cara mengkonsumsi telur, susu, minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Biasanya berjemur ini juga dilakukan pada balita atau anak-anak yang baru lahir ya. Mereka dijemur tiap pagi agar mendapatkan vitamin D dari sinar matahari. Yang kedua yaitu osteoporosis. Itu adalah kepadatan tulang menurun sehingga tulang menjadi keropos. Biasanya ini terjadi pada orang-orang dewasa karena mereka kekurangan kalsium sehingga tulang menjadi keropos. Lalu cara mencegahnya yaitu dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga teratur. Yang ketiga yaitu kelainan atau penyakit pada otot, yaitu seperti tetanus, polio, sakit pinggang, kram atau kejang otot, terkilir, atrofi atau akibat penurunan fungsi otot dan lain-lain. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan agar pertumbuhan rangka tumbuh dengan baik, yaitu yang pertama, duduk dengan sikap yang baik. Yang kedua, berdiri dengan baik dan lurus. 3, mengangkat beban sesuai dengan kemampuan. 4, membiasakan aktivitas berjemur di kala pagi. 5, berolahraga secara rutin.
6. Makan makanan yang bergizi. Kita lihat di sini jenis sendi terdiri atas engsel, yaitu sendi pada siku lutut. Lalu pelana itu berhubungan dengan tulang telapak tangan dengan ibu jari. Peluru berhubungan dengan tulang lengan atas dengan tulang lengan bahu. Putar berhubungan dengan tulang atlas dengan tulang tengkorak. Geser berhubungan dengan ruas-ruas tulang bagian belakang. Kita lihat contoh kelainan tulang, yaitu seperti kifosis, skolosis, lordosis, osteoporosis, dan lain-lain. Kita juga di sini melihat jenis tulang keras, yaitu tulang pipa. Contohnya paha dan hasta. Sedangkan tulang pipih contohnya belikat dan rusuk. Tulang pendek contohnya pergelangan tangan. Dan tulang tak beraturan contohnya ruas-ruas tulang bagian belakang. Lalu yang ketiga yaitu IPS. Kita masih belajar tentang letak geografis Indonesia. Dilihat dari letak geografis, Indonesia ini memiliki ribuan pulau dengan penduduk yang terbesar dan banyak, sehingga sulit untuk berkomunikasi, sehingga menyebabkan berkembangnya suku-suku di setiap pulau dengan budaya yang berbeda. Di sini kita bisa melihat dengan bagaimana banyaknya suku, bahasa, budaya yang saling berjauhan, sehingga komunikasi juga berkurang. Nah, ini menyebabkan banyaknya budaya-budaya yang berbeda antara satu suku dengan suku yang lainnya. Dilihat dari segi perairan, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga memudahkan bangsa asing masuk ke Indonesia untuk menyebarkan kebudayaan, agama, seni, dan bahasa. Masuknya bangsa asing ke Indonesia melalui perdagangan. Perdagangan yang dilakukan mereka tidak hanya di satu daerah, tapi juga ke daerah lain di seluruh wilayah Nusantara. Dengan perdagangan tersebut, mereka juga melakukan penyebaran agama. Di sini masyarakat asing juga melakukan pernikahan antara bangsa Indonesia dengan bangsa asing, sehingga menimbulkan kebudayaan, seni, bahasa, serta agama yang berbeda di setiap daerah yang terdapat di Nusantara. Juga ini membedakan fisik antara satu suku dengan suku yang lain. Lalu dilihat dari kondisi ekologis, iklim, serta kondisi topografi. Topografi di sini adalah bentuk permukaan bumi. Itu sangat mendukung Indonesia karena tanahnya yang subur, didukung lagi dengan iklim yang dimiliki Indonesia. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap penduduk, yaitu di bidang sosial. Di bidang sosial, penduduk bisa membangun bangunan-bangunan baik di bidang kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Lalu di bidang ekonomi, masyarakat memiliki bahan tambang yang sangat banyak, yaitu sumber daya alam yang sangat banyak yang bisa diolah, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara baik untuk kebutuhan penduduk Indonesia. Dan kebudayaan di sini Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beragam karena Indonesia memiliki banyak pulau, sehingga memiliki
kebudayaan dari setiap daerah yang berbeda-beda. Itu sangat berpengaruh dalam kehidupan penduduk di wilayah Indonesia. Nama bandara yang terkenal di Indonesia yaitu Banten dikenal dengan Soekarno-Hatta, DKI Jakarta dengan Halim Perdana Kusuma, DI Yogyakarta dengan Adi Sucipto, di Bali dengan I Gusti Ngurah Rai, di Sulawesi Selatan dikenal dengan Sultan Hasanuddin. Itu adalah nama bandara yang terkenal di Indonesia. Lalu nama pelabuhan yang terkenal di Indonesia yaitu Lampung, dikenal dengan Bakoheni, di Banten Merak, di Bali Gilimanuk, di Jawa Timur Tanjung Perak. Itu adalah nama-nama pelabuhan yang terkenal di Indonesia. Sampai di sini dulu materi kita, pembelajaran 4 sampai dengan 6 subtema 3. Minggu depan kita lanjutkan kembali dengan tema 2, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Sampai berjumpa lagi dengan Mem Dani.